Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur apabila hari ini kita masih boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, sama-sama kita mau menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap perkenanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apabila hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa segenap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau beribadah, saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, sepanjang ibadah yang kami lewati, kami menerima kemurahan Tuhan, kami menerima lawatan yang baru, kami mengalami cinta yang baru akan Tuhan, kami menerima pengenalan yang baru akan Tuhan. Urapi sepanjang ibadah yang akan kami lewati ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Yesus, kami bersyukur padamu, oh Tuhan. Terima kasih ya Yesus, makasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sama-sama kami mau angkat pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dah. Oh ya Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima ya Tuhan, oh kemenangan dari-Mu ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Kami terima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Kami bersepakat penuh, Engkau pegang janji-Mu. Oh ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Engkau ajaib ya Tuhan, Engkau mulia ya Yesus. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami bersepakat penuh bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Come on, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mari jamah hati kami masing-masing, di rumah masing-masing. Kau hadir di rumah masing-masing, memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan. Di hari-hari yang menjelang Jumat Agung dan Paskah yang besar, kami mengundang Roh Kudus datang di rumah kami masing-masing. Khususnya pada saat ini dalam mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus
datang menjamah hati kami sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kemuliaan, roh takut akan Tuhan, roh ketaatan yang penuh, roh penundukan diri, roh perendahan hati di dalam nama Yesus. Berkuasa atas kami semua dalam mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Roh kemuliaan, roh mujizat, roh kesembuhan, roh kuasa, mari bekerja dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kau singkapkan hati kami masing-masing dalam mendengar firman Tuhan. Dalam mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Penuhi hati kami dengan kerinduan akan firman Tuhan. Kehausan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang sangat penting sekali, yaitu kita akan memahami tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Ada satu pergumulan dari Tuhan Yesus yang mungkin mengagetkan banyak orang, termasuk saya sendiri saudara sebagai pendeta. Kenapa Yesus demikian takut sekali sampai dia teteskan keringatnya itu sebagai butiran-butiran darah. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Tapi dalam bahasa aslinya butiran-butiran besar dari keringat yang merupakan titik-titik darah yang keluar dari pori-pori tubuhnya. Kita akan melihat bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara-saudara, kalau saya meneliti teks kitab suci, antara kehidupan Yesus sehari-hari, dari sejak dia melayani sebagai seorang Mesias, yang diurapi sebagai raja, sebagai seorang nabi dan sebagai seorang imam, ada banyak problem yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus belum pernah sedikit pun dia mengalami kesedihan yang begitu rupa. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan sebelum dia naik ke atas kayu salib, ada satu peristiwa yang luar biasa sekali. Yesus merasa sedih dan gentar di dalam ayat yang ke-37 yang kita baca tadi. Yesus tiba-tiba pada saat dia menuju ke Taman Getsemani, dia melihat di Taman Getsemani itu pemandangan yang luar biasa, yaitu seluruh kota Yerusalem. Saudara yang tahu Getsemani itu satu tempat
di seberang, ya, bisa melihat seluruh kota Yerusalem. Dan sudah dinubuatkan dalam kitab suci, firman Allah telah dinyatakan bahwa di Yerusalem anak Allah harus menderita sengsara. Dia harus diserahkan kepada tua-tua dan imam-imam kepala. Dan dia harus menderita sengsara, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itulah kemudian Yesus di Taman Getsemani, Yesus mau berdoa di hadapan Allah Bapa. Dan dia melihat kota Yerusalem itu, hatinya tiba-tiba merasakan sangat sedih dan gentar yang luar biasa. Dalam firman Tuhan, saudara, pergumulan ini kalau saya melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33 dan 34 saya baca. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Coba perhatikan ini, sangat takut dan gentar. Apakah orang beriman bisa sangat takut dan gentar? Yesus adalah seorang yang sangat beriman. Dia bisa menjadi sangat takut dan gentar. Tetapi ini saudara, jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, apakah saudara tidak heran dengan apa yang sedang dialami oleh Yesus? Dikatakan ia sangat takut dan gentar. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, 3 muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu sepelempar batu Yesus menjauh dari murid-muridnya. Dia berada di tempat itu sendirian. Dia berdoa kepada Bapanya. Saudara, pertanyaan saya, ada apa dengan Yesus di dalam momen di Taman Getsemani itu? Saudara, ini adalah satu pergumulan hati Yesus sebagai Mesias. Sebab dia tahu jelas tentang kehendak Bapa yang kekal. Kalau di dalam perjanjian lama, Yesus itu telah ditetapkan untuk menjadi korban sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, di dalam hati Allah sudah ditetapkan. Yesus adalah inkarnasi dari anak Allah. Yang mana dia harus menanggung semua dosa dari kaum pilihannya. Umat manusia yang dibawa oleh Allah Bapa diserahkan kepada Yesus Kristus anaknya. Untuk menjadi miliknya. Dia harus menebus, mengampuni dosa-dosa mereka dengan cara menggenapi kemuliaan Tuhan. Menggenapi kekudusan Tuhan, menggenapi kebenaran Tuhan. Yaitu Yesus harus menanggung siksa neraka yang harusnya setiap orang percaya itu harus tanggung. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Sebab saudara harus tahu, dosa itu akan berhadapan dengan penghakiman Allah yang luar biasa. Dosa itu harus menghadapi kesucian Allah yang maha kudus, yang tidak pernah bermain-main dengan dosa. Seluruh keberadaan Allah yang tak terbatas itu akan melawan dosa. Sehingga dosa di dalam teror kepada yang dialami oleh Yesus, teror kepada Yesus sebagai Mesias, itu adalah teror yang harus menghadapi murka Allah yang tak terbatas. Sebagai anak Allah, Yesus datang menjadi manusia. Sebagai anak manusia, dia harus menghadapi Tuhan Allah yang benci kepada dosa. Dan Yesus akan dijadikan dosa. Dia harus dihajar oleh Allah Bapa dengan seluruh kekuatannya. Itu sebabnya teror terhadap diri Yesus sebagai manusia itu tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia Yesus. Saudara, antara Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah yang sejati, itu ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami di sini, saudara. Kalau kita mengerti tentang Allah, ya, di dalam ketritunggalan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus anaknya untuk menderita sengsara.
Dan sengsaranya itu harus memikul dosa-dosa dunia. Seluruh dosa-dosa itu, saudara. Dan dia harus menanggung konsekuensi yang besar. Hukuman kekal. Hukuman siksaan yang tak terbatas. Saudara, kalau kita lihat anak Allah itu matching menghadapinya. Tetapi dia bukan matching untuk bisa melawan. Dalam arti dia mengalahkan dengan cara itu ditiadakan. Dengan cara dia tidak mengalami sengsara itu. Justru kebalikannya. Ditiadakan dengan cara dia mengalami sengsara yang menghancurkan seluruh kenyataannya. Bahwa dia harus menderita murka yang tak terbatas. Sebagai diri Allah yang tak terbatas, dia sanggup untuk mengatasi itu saja. Tetapi kalau kita melihat manusia Yesus, ada sesuatu yang saudara harus tahu. Manusia yang lemah, yang terbatas, sama seperti kita. Tetapi dia harus menghadapi murka Allah yang tidak terbatas. Sesuatu teror yang luar biasa. Dia bukan cuma untuk disakiti sesaat, saudara. Tetapi akan dihancurkan sehancur-hancurnya bagi saudara dan saya. Itulah yang membuat Yesus demikian rupa sebagai manusia. Dia sangat sedih sampai seperti mau mati rasanya. Dia sangat takut dan sangat gentar. Itu sebabnya peristiwa di Taman Getsemani ini, saudara, adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita mengertinya. Tetapi pada saat saya meneliti lebih dalam, saudara, saya belajar untuk memahami apa yang dialami oleh Yesus. Roh Kudus mewahyukan sesuatu terang yang luar biasa kepada saya. Bahwa manusia Yesus yang lemah menghadapi kedahsyatan teror murka Allah yang menghakimi dosa. Manusia Yesus menemukan pertolongan di dalam doa kepada Bapanya yang penuh kasih. Saudara, ini penting sekali untuk kita hayati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak ada masalah dalam kehidupan yang tidak bisa dihadapi bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara, hidupmu, kesusahan apapun yang kau hadapi, suamimu, istrimu meninggalkan engkau, atau hidup dalam dosa yang sangat keji, engkau merasa tidak sanggup, saudara, lihat kepada Yesus Kristus. Dia sanggup menyelesaikan segala masalah yang terbesar di dalam persekutuan doanya yang intim dengan Bapa di surga. Saudara mesti ikut teladan Yesus ini. Jangan lari dari Tuhan. Waktu engkau menghadapi masalah, apapun masalahmu, engkau dibenci sama orang banyak, ditinggalkan oleh orang banyak, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan doa bersekutu dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa lama kita sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan? Mari kita kembali lagi kepada Tuhan, sebab di situ letak kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana saudara menghadapi kesulitan hidup itu? Kadang-kadang kita biasa dengan curhat sama orang lain, ya. Kita telepon sama teman kita. Kita ceritakan persoalan-persoalan kita. Ini yang terjadi, saya mengalami ini, saya mengalami itu. Tapi saudara lupa, kekuatanmu bukan dari cerita sama orang lain. Di atas segala-galanya engkau mesti serahkan semua kepada Tuhan. Ceritakan semua kepada Bapa di surga. Seperti yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh ini penting sekali. Di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada Bapa. Yang kedua saudara, yang saya tertarik di sini adalah saya melihat Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apakah mereka bisa menolong Yesus, saudara? Saya tahu jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Sebab persoalan yang dihadapi oleh Yesus terlalu sangat amat besar, tak terpahami oleh akal budi bahkan. Bagaimana mungkin kawan bisa menyelesaikan itu? Saudara, yang bisa menolong hanyalah Bapa di surga. Kasih Bapa yang besar yang di surga. Yang diterima, yang dialami oleh Yesus di dalam doanya kepada Bapa. Maka sahabat itu ada batasnya. Tetapi kenapa Yesus mengajak 3 muridnya ini? Saudara, saya bisa menemukan jawabannya
Kalau saya mau melihat ternyata tujuan Yesus itu membawa 3 orang ini adalah karena memang sahabat atau murid itu harus mendukung gurunya. Bisa enggak bisa harus mendukung gurunya. Jemaat sebagai domba-domba harus kerjasama dengan gembala. Ini penting sekali. Gembala mengembalakan domba-domba dan domba-domba kerjasama dengan gembala. Mengikuti visi gembala dan berjalan di dalam panggilan Tuhan bersama-sama. Ada panggilan surgawi yang diberikan kepada sebuah jemaat. Yang mana harus diemban oleh jemaat itu. Dan disinilah kerjasama itu terjadi. Nah saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus itu harus mendukung Yesus. Maka mereka diajak. Bisa enggak? Bisa harus mendukung mereka. Harus mendukung gurunya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan, sebetulnya tujuan Yesus itu adalah mengajak murid-muridnya belajar bertanggung jawab. Ya, tetapi kalau kita lihat ternyata murid-muridnya itu tidur. Yesus menegur murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, Yesus mengingatkan bahwa doa itu adalah satu bagian yang mereka bisa lakukan. Walaupun mungkin mereka tidak sanggup apa-apa. Saudara. Tapi doa itu akan membantu. Nah saudara, ternyata tidak bisa berdoa cuma 1 jam. Belum lama sudah tidur. Sampai Yesus mengulang lagi ngomong sama mereka 2 kali. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, itu artinya apa saudara? Yang nomor 1 bukan menolong Yesus. Sebab Yesus tidak bisa ditolong dengan segala kekuatan manusia, tidak bisa. Dukungan manusia sangat terbatas. Mereka perlu berdoa, para murid perlu berdoa untuk menolong diri mereka sendiri. Walaupun mereka harus punya tanggung jawab mendukung Yesus. Tapi mereka ini diingatkan oleh Yesus untuk berdoa bersama-sama dengan Yesus. Berjaga-jaga 1 jam bersama-sama dengan Yesus. Supaya mereka jangan jatuh gugur imannya di tengah-tengah pelayanan mengikut Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba renungkan ini. Yesus itu ingin murid-muridnya menyertai dia. Dan Yesus memberi contoh teladan hidup berdoa. Supaya murid-muridnya ikut berdoa. Tetapi murid-muridnya malah tertidur. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak berdoa, bisa saja iman mereka gugur. Seperti Yudas, saudara. Tapi Yesus telah berdoa buat Petrus. Sehingga Petrus walaupun dia ditekan oleh iblis, dia tidak gugur imannya. Ini satu hal yang mengembirakan dalam hati saya. Tuhan di surga, dia berdoa buat kita semua. Dia berdoa supaya iman kita tidak gugur di tengah jalan. Nah saya ingin mengajak kita lebih jauh lagi saudara tentang apa yang menjadi pergumulan Yesus di dalam doanya ini. Di dalam firman Tuhan saudara, dia sangat takut, sangat gentar, dan sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya ingin mengajak kita lihat coba yang dikerjakan oleh Yesus itu. Dia berdoa kepada Bapa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saya bacakan di sini Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Perhatikan ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara, iman itu harus dipraktekkan sepanjang waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi jangan sampai saudara istirahat, iman tidak bekerja. Nah ada seorang hamba Tuhan di Perancis pada abad 17-18 ya. Dia namanya Brother Lawrence. Itu dia mempraktekkan iman
yang setiap hari, setiap saat harus dihidupi dan disadari. Jadi kebergantungan kita kepada Allah itu harus disadari setiap saat. Sehingga menghasilkan satu prinsip bahwa kita ini harus hidup di dalam hadirat Allah, di dalam kesadaran akan roh Allah di sekitar kita dan di tengah-tengah kita, serta di dalam hati kita orang percaya. Jadi menyadari hadirat Tuhan dalam hidup ini, momen demi momen yang dilewati, sadar kehadiran Allah. Terus kemudian bergantung kepada Tuhan, Allah yang hadir di dalam sekitar kita ini. Roh Allah tidak meninggalkan kita. Bergantung, bersandar kepada Allah. Lalu kemudian berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Berkomunikasi dalam doa. Jadi komunikasinya itu tidak harus saudara berlutut dan berdoa tutup mata. Tidak. Tapi sambil saudara bekerja, saudara bisa ngomong-ngomong sama Tuhan dalam hati kita, dalam roh kita. Roh di dalam diri kita, roh manusia kita harus menyadari hadirat Allah setiap saat. Harus merasakan, belajar merasakan hadirat Tuhan. Dari mana belajar merasakannya ini? Dari belajar baca firman Tuhan. Saudara kalau akrab bergaul dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ada akibat. Di mana saudara bisa merasakan hadirat Tuhan itu makin lama makin sensibel. Kalau sebelumnya saudara pertama-tama baca Alkitab ya biasa-biasa terus pakai pikiran, lama-lama saudara akan belajar menjadi orang percaya. Dengan hati kita mencoba untuk memahami kitab suci. Dari hati itu kita merasakan. Lalu dari dalam diri kita akan mengalir roh. Roh Kudus itu keluar menjadi aliran air hidup. Sehingga tubuh jasmani kita itu akan menjadi sensibel dengan hadirat Tuhan. Ya, ini adalah proses yang kita sebagai orang-orang percaya itu harus rasakan. Dari roh kita, jiwa kita dijamah oleh Roh Kudus. Lalu tubuh kita juga dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga kita belajar merasakan hadirat Allah. Ini penting sekali. Berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya. Dan di sini mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya baca lagi Mazmur 62:8. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kalau kata curahkanlah itu di dalam bahasa asli adalah syafaq. Syafaq itu artinya apa saudara? Artinya menumpahkan sampai kosong. Jadi curahkanlah isi hatimu. Ditumpahkan sampai kosong. Bisa diartikan menyembur deras keluar. Jadi isi hati kita seberapa banyak, tumpahkan kepada Tuhan. Ceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Terjemahan lain lagi adalah mencurahkan isi hati dan perasaan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. To pour out. Ya. Jadi dicurahkan tanpa sembunyi, tanpa ditutup-tutupi. Bagaimana perasaan kita ceritakan kepada Tuhan. Ada juga terjemahan yang lain yaitu shout out atau menumpahkan keluar sampai habis. Tumpahkan, curahkan, nyembur, kuat sekali. Lalu juga bisa diterjemahkan sebagai to sprawl out intensively. Itu kata safak ini saudara. Sapak ya. Benar-benar secara intensif mau berbaring bebas. Ya itu artinya saudara, tidak ada yang tersisa, kita mau lepas. Curahkan isi hati semuanya kepada Tuhan. Atau diterjemahkan yang lain juga bisa diartikan menimbun, membuat gundukan. Mengumpulkan sesuatu di tepi pantai. Itu juga bisa diterjemahkan dengan syapak ya. Artinya apa saudara? Kita sama Tuhan itu, kita mendatangi Tuhan dengan satu tujuan. Saudara dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan ini doa yang tentu memakan waktu lama saudara. Makanya doa itu Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya.
Kadang-kadang kita di dalam masa sekarang semuanya maunya cepat, instan. Berdoa juga mau cepat. Kita tidak sabar kalau berdoa terlalu lama. 5 menit sudah terlalu lama bagi banyak orang, saudara. Tetapi kalau saudara mau selalu serba cepat, doa juga harus serba cepat. Saudara, semua waktu kita akan kebuang dan sia-sia. Sebab apa? Saudara tidak mendapat apa-apa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini yang saya lihat di dalam kitab suci. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ada satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana Yesus berdoa. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7, dikatakan begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, perhatikan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Perhatikan saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, Dia berdoa, perlu berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah manusia saudara. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Sebab Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kepada Bapa di surga. Saudara, kalau saya lihat beberapa WA atau Facebook atau di YouTube, ada banyak orang yang nyinyir terhadap Yesus Kristus karena mereka tidak mengerti tentang Yesus. Tidak mengenal tentang Yesus. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, berarti kan ada 2 Allah. Tidak saudara. Ini adalah satu keberadaan Allah. Tetapi di dalam satu keberadaan Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Kok bisa begitu? Itu misteri saudara. Dan ini satu kebenaran yang sangat luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh akal budi. Kecuali saudara percaya lebih dahulu. Kalau saudara tidak percaya lebih dahulu, saudara akan memahaminya ini dengan sia-sia saja. Dan saudara akan tersesat tidak habis-habis. Karena mengenal Allah itu tidak bisa dengan akal budi kita. Allah itu lebih besar dari akal budi. Kalau saudara mau mengenal Allah dengan akal budi, lah Allah itu tak terbatas, akal budi kita kecil terbatas. Saudara mau memahami Allah dengan rasio, dengan cara rasional, impossible. Jadi bagaimana memahami Allah yang tak terbatas itu? Saudara mesti menerima pewahyuan Allah tentang dirinya. Bahwa di dalam ketritunggalan ada satu Allah saja, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda. Dan Yesus Dia mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di surga dengan segenap hati. Demikian rupa ada ratap tangis, ada keluhan-keluhan. Kadang-kadang kalau orang mengeluh itu, dia cerita isi hatinya, lalu nangis. Dan yang mendengarkan, dia ikut mendengarkan saja, tidak berbuat apa-apa. Jadi doa itu kadang-kadang tidak harus banyak kata-katanya, saudara. Saat ini kadang-kadang orang Kristen itu penuh dengan kata-kata. Persekutuan doa penuh dengan kata-kata. Tapi doa pribadi yang sangat intim kadang-kadang bukan penuh kata-kata. Penuh dengan isak tangis. Penuh dengan ratapan-ratapan. Dan ini doa Yesus. Dikatakan, mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Doa itu dipersembahkan kepada Dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Jadi Bapa itu sebetulnya sanggup menyelamatkan Yesus dari segala perkara. Tetapi ada saat-saat tertentu saudara. Yaitu di Taman Getsemani saudara. Yesus Dia dikuatkan oleh Allah Bapanya. Dia diteguhkan imannya oleh Allah Bapa. Untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya. Dikuatkan dengan kehadiran satu malaikat
yang menyertai Yesus. Dan di situ Yesus mendapatkan keteduhan hati yang sangat besar. Saya mengajak kita coba lihat kitab suci, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-42. Yesus dikatakan berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, seorang malaikat dikirim oleh Bapa dari langit. Waktu Yesus berdoa, doanya sederhana. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, doanya ini kalau kita lihat doa Yesus itu terdiri dari dua hal. Ya, kita mesti belajar. Ada dua esensi doa Yesus. Yang pertama adalah permohonan Yesus. Dia bilang apa? "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Lukas pasal 22 ayat 42. Yang kedua adalah dia menyerahkan seluruh doanya ini untuk Tuhan sendiri yang menentukan. Saya boleh katakan ini adalah resting dari Spirit Yesus kepada kehendak Bapanya yang sempurna, yang berdaulat. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, saya ingin membahas yang pertama lebih dulu ya. Nanti saya akan membahas tentang bagaimana seorang malaikat dari langit itu menampakkan diri. Yang pertama, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Coba bandingkan dengan Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-38. "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Markus, pasal yang ke-14 ayat 36, di sini Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Saudara, Yesus dia memanggil Allah sebagai Bapa. Itu adalah bahasa Aram yang sangat intim. Itu adalah daddy atau Bapakku. Bapak tetapi ada sifat personal ya. Bapakku, Bapakku, Ayahku ya. Sesuatu yang intim dari hati Yesus kepada Bapanya. Dan dia berkata, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Ini satu permintaan Yesus. Saudara, permintaan Yesus itu sedemikian dalam kalau menurut saya. Dalamnya sampai di mana, saudara? Saya lihat Yesus itu membuat sebuah kontras antara ketetapan Allah yang kekal, yang dia tahu betul-betul, dia kenal, dan dia yakini penuh, Bapa menginginkan korban anaknya mati di atas kayu salib untuk penebusan kita. Itu dikenal sungguh-sungguh oleh Yesus. Sangat kenal isi hati Bapa itu. Dia ingin keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tetapi saudara, bukan cuma itu saja. Ada kemahakuasaan Allah yang
Yesus percaya, di mana dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Dikontraskan. Jadi Bapa itu di dalam pikiran Yesus itu bisa melakukan apa saja, termasuk sesuatu yang di pikirannya itu, di pikiran manusia biasa itu mustahil. Jadi dikatakan, ya apa ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, pengontrasan antara kehendak Allah yang kekal dengan kuasa Allah yang tak terbatas, yang mana tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga, itu sedemikian diyakini dalam doa Yesus. Nah, saya coba melihat, karena ini sesuatu teks yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana kata reformator? Saya membaca tulisan reformator Johannes Calvin, saudara. Saya kecewa sebetulnya sama tulisan Calvin dalam hal ini, saudara. Calvin melihat Yesus itu mengalami satu kebingungan sedemikian rupa, sampai dia itu melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dilakukan, yaitu dia mengkontraskan antara rencana kekal Allah Bapa yang sudah ditetapkan untuk penebusan kita dengan kemahakuasaan Allah. Dan kemudian Calvin mengatakan, untuk itulah kemudian Yesus segera merevisi, mengkoreksi doanya dengan kata-kata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, saya tidak melihat pikiran Calvin ini tepat dalam hal ini, saudara. Saya merasa lebih tepat pikiran Augustine, Bapak Gereja abad ke-5, yang sangat dikagumi oleh semua reformator, dan dia menjadi pokok pikiran daripada reformator. Dalam hal ini, Augustine menyatakan kedaulatan Allah itu mempunyai keluasan yang tak terhingga. Dan kemahakuasaan Allah itu mempunyai keluasan yang tak terhingga. Sehingga di dalam pikiran rasional, tidak mungkin, mustahil. Tapi di dalam kedaulatan Allah dan kemahakuasaan Allah Bapa itu, tidak ada yang mustahil sedikit pun. Saya lebih percaya ungkapan dari Augustine ini, saudara. Sehingga tidak bisa dikatakan Yesus mengkoreksi pikirannya. Tidak. Atau Yesus bingung. Sama sekali Yesus tidak bingung, saudara. Dia melihat rencana Allah Bapa yang kekal. Dia melihat bahwa Bapa mengasihi kaum pilihan, tetapi sebagai manusia Yesus, dia merasa terlalu dahsyat, terlalu besar beban yang dia harus pikul, dan dia merasa tidak mampu. Sebagai manusia, maka dia datang mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Dia minta kekuatan dengan doa, katanya, ya Bapa, ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus tidak mengkoreksi pikiran Bapa atau dia mengkoreksi doanya, saudara, tidak. Tetapi dia di dalam doanya dia mengakui kedaulatan Tuhan yang besar. Dia mengakui rencana Allah yang dahsyat itu, tetapi luar biasa sukar sekali sebagai manusia dia masuk ke dalam rancangan itu. Itu sebabnya, saudara, Yesus menaruh doanya itu untuk resting di dalam kehendak Bapa yang kekal ini. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini adalah satu solusi yang penting sekali. Saudara, saya mau garis bawahi satu kenyataan. Yang bisa menolong kita bagaimanapun juga adalah tetap Allah Bapa. Maka dari itu Yesus dengan tepat berdoa demikian. Dan kemudian dikatakan di dalam Alkitab, ada satu malaikat yang diutus oleh Bapa di surga datang kepada Yesus. Saya bacakan terjemahan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-22 ayat 44. Dari Young Literal Translation. Ini adalah terjemahan yang paling literal, yang menurut saya paling akurat untuk teks bahasa Yunani pada saat ini. Saya bacakan. And having been in agony, he was more earnestly praying. And his sweat became as it were great drops of blood
falling upon the ground. Saya terjemahkan. And having been in agony. Dan di dalam satu penderitaan yang mendalam, he was more earnestly praying. Ia lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. And his sweat became as it were, dan keringatnya menjadi apa adanya, great drops of blood, tetesan-tetesan darah yang besar, falling upon the ground, jadi jatuh di atas tanah. Keringatnya ini bukan lagi keringat, tetapi menjadi tetesan-tetesan darah. Apa adanya, tetesan-tetesan darah yang besar. Pembuluh darahnya pecah, saudara. Penderitaan yang sangat hebat. Maka pada saat itu datanglah satu malaikat dari surga memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, saudara jangan berpikir bahwa malaikat itu kok, malaikat kan lebih rendah daripada Yesus. Kok dia diutus oleh Allah Bapa? Mana bisa yang lebih rendah memberi kekuatan kepada Yesus? Saudara, ini malaikat. Dia adalah reflektor wajah Bapa. Malaikat yang datang sebagai reflektor wajah Bapa. Waktu Yesus melihat malaikat itu, dia menjadi sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa karena dia menjadi sebuah kaca yang memantulkan cahaya wajah Bapanya. Malaikat itu seperti sebuah cermin. Dia datang menjadi cermin daripada Bapanya. Wajah Bapanya bersinar kepada Yesus. Jadi kalau saudara lihat misalnya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu membawa pesan dari Bapa kepada Daniel. Dia tidak menolong dengan pesan dari dirinya sendiri, bukan. Tetapi dia membawa pesan dari Bapaknya kepada Daniel. Waktu di Daniel pasal 10 kita baca. Nah sekarang ada malaikat yang datang sebagai reflektor kemuliaan Bapa. Dia tidak datang dengan kekuatannya lalu membawa kekuatan itu diberikan kepada Yesus. Tidak. Tetapi dia adalah reflektor. Dia membawa wajah Bapa kepada Yesus. Sehingga Yesus mendapat kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia di dalam doanya itu lalu berkata, kalau memang tidak mungkin, biar kehendakmu yang jadi Bapa. Jadi Yesus itu tidak mau menyangkal bahwa dia ini memang harus menderita sengsara di atas kayu salib. Saudara, bagaimana kata Augustinus? Yang tadi saya katakan dia tidak menyangkal tentang Yesus, yang mana dia tetap penuh dengan iman, dan Yesus tidak pernah mengkoreksi pikirannya, berbeda dengan pikirannya Calvin, saudara. Augustinus mengatakan begini, Bapa itu sanggup melakukan penebusan dengan cara yang lain. Sanggup. Tanpa membatalkan firman-Nya dengan cara bagaimana yang sangat rahasia. Tetapi korban Kristus di atas kayu salib menderita sengsara bagi kita yang berdosa. Itu adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menyatakan kasih Bapa yang tak terbatas kepada dunia. Kasih Kristus yang tak terbatas kepada dunia yang berdosa. Dan kasih dari Allah Roh Kudus kepada dunia yang berdosa. Itu sebabnya Bapa menetapkan bahwa anaknya harus tetap menjalani kematian di atas kayu salib. Itu sebabnya di dalam kitab suci kita melihat Getsemani itu adalah satu titik yang penting sekali. Di mana Yesus itu menggenapi firman-Nya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia melihat dalam kehidupannya dia akan menderita sengsara. Tetapi pada saat dia sudah konsen kepada penderitaan salib, dia melihat realitas yang besar tentang teror penghakiman Tuhan. Dan dia selesaikan teror itu di dalam persekutuan doa yang intim, mencurahkan isi hatinya kepada Bapa dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada Bapa. Dia naikkan doanya, dia berseru kepada Bapa 1 jam, saudara. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Permohonannya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, kadang-kadang kita berdoa itu kita tidak pernah gubris tentang rahasia-rahasia Allah. Yesus ini doanya sangat dalam. Rahasia-rahasia Allah dia ambil. Dia kenali dalam doanya. Dan dia kontraskan itu dengan kemahakuasaan Allah yang tak terbatas. Saudara, mari kita jadi orang Kristen bertumbuh dalam iman. Jangan cetek-cetek sebagai orang Kristen. 15 tahun jadi Kristen, pengetahuan iman sudah tidak bertumbuh-tumbuh. Tetap itu saja. Terus tentang hal-hal dasar terus tidak bertumbuh. Ada pengenalan yang harus bertumbuh sebagai orang percaya. Pengenalan akan rahasia-rahasia kehendak Allah. Pengenalan akan kemahakuasaan Allah. Saudara harus belajar sampai sedemikian rupa sehingga doamu juga mendalam di hadapan Allah Bapa. Saudara, betapa indahnya orang percaya yang mengenal pewahyuan firman. Roh Kudus itu biar berbicara dalam hati saudara. Kau baca firman Tuhan, kau selidiki firman Tuhan, kau disegarkan oleh firman Tuhan, kau dikuatkan oleh firman Tuhan. Betapa indahnya orang Kristen seperti itu. Lalu yang kedua, saudara, Yesus itu resting di dalam kedaulatan Allah yang kekal. Dia resting karena dia tahu Bapa di surga memimpin kehidupannya sedemikian luar biasa. Ada kekuatan yang akan Bapa nyatakan. Kemuliaan yang besar yang tak terpahami yang akan dia lihat. Umat manusia akan mengalami pembaruan. Yang tadinya binasa dalam dosa akan diselamatkan. Yang tadinya tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Mereka akan binasa di neraka, tetapi karena Yesus menderita sengsara bagi kita, maka mereka akan mendapatkan kekuatan hidup yang baru. Hidup yang penuh sukacita. Mari kita sama-sama persiapan hati kita untuk Jumat Agung. Kita lihat kepada Yesus. Dia besar cintanya kepada kita. Kita lihat kepada Kristus yang bersedia menderita buat kita. Dia meneguhkan hatinya. Dan dia berkata, anak manusia harus diserahkan. Tidakkah harus digenapi yang tertulis? Anak manusia harus menderita. Dia sudah teguhkan hatinya. Hari itu sesudah dia berdoa. Sudah bawa masalahmu kepada Tuhan dalam doa. Serahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuangkan isi hatimu. Dengan ratap tangis. Dengan keluhan. Tetapi engkau mendapatkan resting di dalam tangan Bapa yang dahsyat. Engkau ikuti nasihat Bapa itu. Akan ada pertolongan yang besar. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu. I am not alone. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. Musik terus menyanyikan. Lagu ini mengatakan ketika aku berjalan di tempat air yang dalam, aku tahu Engkau akan bersama-sama dengan aku. Ketika aku berdiri di tengah-tengah api, saya tidak akan dikalahkan. Melalui lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut. Aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Engkau akan berjalan mendahului aku. Aku akan tidak sendiri. Saya tidak akan pernah sendiri sebab Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Bait yang kedua mengatakan, di tengah-tengah penderitaan, beban, kesusahan yang dalam, saya melihat terang-Mu menembus. Kegelapan malam tidak akan mengalahkan saya. Saya maju mendekat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berperang. Engkau perang untuk setiap pertempuran yang aku hadapi. Engkau yang berperang. Dan aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Engkau akan berjalan bersama dengan aku. Amen. Engkau membuat aku heran, tercengang. Engkau menebus aku. Engkau memanggil aku sebagai milik-Mu. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Kau berikan Yesus Kristus anak-Mu menderita bagi kami. Roh Kudus sedang bekerja pada saat ini. Cinta kasih Bapa dijabarkan begitu rupa di dalam Yesus Kristus. Yesus, Engkau mengasihi kami semua. Sehingga Kau maju menderita bagi kami. Mengambil salib, menanggung semua siksa neraka yang tak terbatas. Kau menderita buat kami. Hari-hari ini menjelang hari Jumat Agung, kami minta kekuatan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami bertekun dalam doa. Biarlah kehidupan doa Yesus menjadi contoh bagi kami. Kami mengikuti teladan Yesus, berdoa seperti Yesus Kristus. Kau tidak meninggalkan kami Tuhan, terima kasih. Ada orang yang tangannya sebelah kiri sakit, sudah punya asam urat. Tuhan sudah sembuhkan kau, ada yang perutnya sebelah kiri sakit, mules sampai ke samping di sini. Engkau juga belakang, ini tulang belakangmu, punggung belakangmu itu ada masalah, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang kepalanya kelayangan, pusing-pusing, Tuhan sembuhkan engkau oleh nama Yesus Kristus. Ada juga orang yang sakit COVID, saudara, perutmu begitu luar biasa melilit. Engkau punya nafas sesak, pandanglah kepada Yesus. Kuasa kesembuhannya sedang bekerja pada saat ini. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari, arahkan hatimu kepada Tuhan, tumpangkan tanganmu di tempat di mana engkau sakit, ambil tindakan iman ya. Dalam nama Yesus Kristus, bukankah Yesus telah menang atas penyakit-penyakit? Di dalam tubuhnya telah ditanggung semua penyakit kita dan kelemahan kita. Dan Yesus telah memikul dosa-dosa kita, memikul maut. Dia sudah melucuti iblis, menghancurkan iblis, membinasakan semua pekerjaan iblis. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kami pegang firman Tuhan itu. Yesus sudah menang. Iblis, kau tidak punya kuasa. Kau yang membuat sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak Tuhan. Keluar kau dalam nama Yesus. Pergi kau dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, penebusan, kemenangan Yesus, kau terima di dalam nama Yesus. Amen. Oleh bilur-bilur Yesus kau ditebus, disembuhkan dari penyakitmu. Amen. Oleh darah Yesus kau ditebus, dibebaskan dari dosa-dosa dan ikatan iblis. Oleh nama Yesus engkau telah diselamatkan. Demi nama Yesus engkau sekarang beriman, menerima kesembuhan itu, bangkit berdiri. Dalam nama Yesus kau berdiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan, terima kesembuhan itu, dan bergerak dengan iman. Lakukan tindakan imanmu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Sentuh bagian yang sakit itu. Coba pencet-pencet, gerakkan yang sakit itu. Kau sudah sembuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekarang saya mau berdoa menanggapi firman Tuhan ini. Berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau yang dulu cinta Yesus, sekarang sudah meninggalkan Yesus. Kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Kau taruh tanganmu di dada. Berikan hatimu kepada Yesus, katakan, Tuhan, aku bawa hatiku seluruhnya kepadamu. Engkau sangat mengasihi aku. Aku mau mengasihi Engkau kembali, Tuhan. Aku mau meninggalkan segala dosa-dosa dan kejahatan dalam hidupku. Aku mau kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Maka engkau menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Engkau datang pada Yesus, katakan, saya minta darah Yesus menebus saya, mengalir dalam hidup saya sekali lagi. Dalam nama Yesus, barui hatimu. Di dalam nama Yesus, di dalam darahnya. Buka hatimu, terimalah penebusan darah Yesus itu. Roh Kudus, mari jamah setiap anak-anak Tuhan yang hatinya diserahkan kepada Tuhan. Bangkitkan imannya dalam nama Yesus. Dan hidupnya mendekat kepada Tuhan. Kau yang menariknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang hidup, Kau sudah nyatakan kebenaran itu dalam hati kami masing-masing. Mari kita tetap berdiri kita semua. Akhiri ibadah kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, orang tuamu, memberkati pasangan hidupmu, memberkati suami istri, memberkati masa depanmu, pelayananmu, pekerjaanmu diberkati. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan sama-sama bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya.
Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.